Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Aku dibesarkan oleh ayah tiriku. Ketika aku menikah, ayah kandungku memberi aku 200 juta. Mengetahui alasannya, aku segera mengembalikan uangnya. Aku seorang gadis yang sangat malang, tapi juga sangat beruntung. Orang tuaku bercerai ketika aku masih sangat kecil. Sejak itu, aku tinggal bersama ibuku dan ayahku segera menikah lagi. Setelah bercerai, awalnya setiap bulan ayahku mengirimi aku 1.000 yuan, sekitar 2,2 juta rupiah untuk biaya hidup. Tetapi sejak dia menikah, kirimannya berangsur-angsur turun dari 1.000 menjadi 800, lalu menjadi 500 dan kemudian benar-benar berhenti. Ibuku pergi menemui ayah, tetapi ayah mengatakan bahwa dia telah menikah lagi dan memiliki putranya sendiri dan meminta ibu untuk jangan mengganggu dia lagi. Dia ingin membesarkan putranya sendiri. Kemudian nenek saya memperkenalkan seorang pria kepada ibuku. Keduanya bergaul dengan sangat baik dan cepat akrab. Pada awalnya ibuku juga mempertimbangkan perasaanku dan menolak untuk menyetujui lamaran pria itu. Tidak lama kemudian ketika aku menyetujuinya, ibuku menangis dan segera menikah. Sejak saat itu pria itu menjadi ayah tiriku. Dia juga pernah menikah dan bercerai, tetapi tidak memiliki anak. Setelah menikah lagi dengan ibuku menyarankan untuk memiliki anak. Tetapi ayah tiriku selalu menolak. Dia berkata aku adalah putri kandungnya. Saat itu aku juga sangat senang, tetapi aku juga berpikir mungkin ayah tiriku melakukan ini hanya untuk menyenangkan aku. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan dan dia tidak pernah menginginkan anak sendiri. Ayah tiriku sangat ketat denganku, tetapi juga murah hati. Selama permintaanku masuk akal, dia akan mengabulkannya. Dia juga menghadiri pertemuan orang tua di sekolah. Ayah juga bertanya kepada guru tentang situasi belajarku di sekolah. Dia juga membayar untuk kelas remedialku. Sejak itu, aku sangat menghormatinya dan mencintainya. Ayah tiriku benar-benar memperlakukanku seperti anak kandungnya. Kemudian aku diterima di universitas dan setelah lulus saya menemukan pekerjaan dan menemukan pacar. Setelah mengetahui bahwa aku punya pacar, ayah tiriku lebih gugup daripada ibuku. Setelah berbicara dengan pacarku, ayah tiriku menghela nafas lega. Ketika aku merencanakan pernikahan, aku berencana untuk membiarkan ayah tiriku dan ibuku naik ke panggung. Karena selama bertahun-tahun ayah tiriku telah memperlakukan aku seperti anak kandungnya. Tapi siapa tahu ayah kandungku tiba-tiba mengirimiku mahar 100.000 yuan. Setelah uang itu diserahkan padaku, dia mengajukan permintaan, mengatakan bahwa pada hari pernikahanku dia dan ibu tiriku yang akan harus naik ke panggung. Mendengar permintaannya aku benar-benar tercengang. Sejujurnya aku bahkan tidak pernah berpikir untuk meminta mereka naik ke atas panggung. Di hatiku hanya ada ibu dan ayah tiriku yang memenuhi syarat untuk menjadi waliku. Ketika aku memberitahu permintaan ayah kandungku, ibuku sangat marah sehingga dia akan menelpon ayahku. Tapi ayah tiriku tidak marah, tetapi menghiburku dan mengatakan bahwa keputusan ada di tanganku. Tidak peduli apa yang aku putuskan, dia mendukungku. Mendengar kata-kata ayah tiriku dan memikirkan tentang pengajaran dan pengasuhannya yang terus-menerus selama 20 tahun terakhir, aku memiliki jawaban di hatiku. Aku segera mengembalikan uang 100.000 kepada ayahku dan mengatakan kepadanya bahwa pada hari pernikahan hanya ibu dan ayah tiriku yang akan menjadi waliku dan dia hanyalah orang asing yang tidak berhubungan. Setelah mengetahui tindakanku, ayah tiriku tak kuasa menahan air matanya. Dia memarahiku karena bodoh, tapi aku tahu bahwa hatiku telah lama bahagia. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah yang aku lakukan ini benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.